Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para caturmania dan para pecinta catur, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia, sebuah channel yang menyajikan video-video pertandingan catur yang dimainkan oleh para legenda catur dunia tempo dahulu. Terima kasih kawan-kawan yang sudah subscribe channel kami ini, dan bagi yang belum bisa subscribe terlebih dahulu, karena dari dukungan teman-teman semualah channel ini bisa berkembang dan memberikan semangat untuk saya agar lebih semangat lagi mengupload video-video catur para legenda catur dunia. Oke kawan, di video kali ini saya akan berikan cuplikan partai dari Paul Morphy melawan Thomas Jefferson Bryan di New York, Amerika Serikat tahun 1859. Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu siapa itu Paul Morphy, seorang pemain catur yang jenius di masanya, yaitu di pertengahan abad ke-19. Kali ini Paul Morphy bermain tanpa kuda, alias 4 kuda terhadap lawannya Jefferson Bryan. Tentu Jefferson Bryan ini bukan lawan yang sebanding dengan Paul Morphy. Oleh karena itu Paul Morphy 4 kuda terhadap Jefferson. Kita langsung saja ke permainan kawan-kawan. Paul Morphy memegang putih, mengawali dengan pion E4, dibalas Jefferson pion E5, kuda F3, kuda C6. Paul Morphy melanjutkan gajah C4 dengan pembukaan Italia. Seperti kawan-kawan ketahui bahwa Paul Morphy saat memegang putih paling sering memainkan pembukaan Italia, itu pembukaan favoritnya. Lanjutkan langkah berikutnya oleh Jefferson, gajah C5, pion B4. Sekarang Paul Morphy bermain dengan Evans Gambit. Evans Gambit diterima, pion C3 mengancam gajah. Di sini saat putih memainkan pion C3, selain untuk mengancam gajah hitam, putih membuka diagonal petak terangnya untuk menterinya ke depan. Dilanjutkan oleh Jefferson, gajah mundur ke C5, Paul Morphy rokade pendek. Pion D6 membuka diagonal petak terangnya bagi pengembangan gajah ke depan. Balas Paul Morphy, pion D4. Gajah mundur ke B6, Paul Morphy pukul pion E5, pion pukul pion. Sekarang posisi menteri saling berhadapan satu sama lain. Apakah Paul Morphy akan bertukar menteri? Kita lanjut ke langkah berikutnya, tapi sebelum itu coba kita mundur ke langkah sebelumnya kawan. Apabila dalam posisi seperti ini, hitam pukul pion dengan kuda, putih akan membalas kuda pukul kuda. Dan jika putih melanjutkan dengan pion pukul kuda, gajah putih pukul pion skak, hitam akan kehilangan kesempatan rokadenya. Dan jika hitam melanjutkan dengan raja pukul gajah, hitam akan kehilangan menteri. Oke kawan, kita kembali ke permainan aslinya. Hitam pukul pion dengan pion. Menteri putih ke B3 mengancam pion F7. Menteri hitam ke F6. Gajah putih mengepin kuda. Hitam melanjutkan dengan gajahnya ke E6 mengancam menteri. Di posisi seperti ini, langkah terbaik bagi hitam adalah pion H6, yaitu langkah preventif untuk mencegah pergerakan gajah ke peta G5. Jika putih menjawabnya dengan gajah pukul kuda, pion pukul gajah, mungkin putih akan melanjutkan pion C4, mempersiapkan gajahnya ke peta B2, sekaligus mengkoneksikan menteri dengan kuda. Hitam bisa melanjutkan kuda ke peta E7 melindungi pion C6, sekaligus mempersiapkan rokade rajanya.
Namun di permainan aslinya kawan, hitam melanjutkan gajah ke E6 mengancam menteri. Menteri putih ke A4, kuda hitam ke E7, gajah putih G5 mengancam menteri. Menteri ke G6, gajah pukul kuda. Kuda hitam yang ada di C6 tidak bisa pukul gajah karena sudah dipin oleh gajah putih. Tak ada pilihan lain bagi raja pukul gajah putih. Dilanjutkan oleh polmorfi, gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan kuda pukul pion mengancam menteri hitam sekaligus menggarpu pion C6. Menteri ke F6, kuda pukul pion skak, raja ke F8, pion maju ke E5 mengancam menteri. Ini merupakan langkah defleksi kawan. Ancaman ini yaitu untuk mengancam menteri supaya pindah dari diagonal gelap. Setelah menteri ke G5, polmorfi terus mengancam menteri supaya meninggalkan petak gelapnya dengan pion H4. Menteri ke G4. Sekarang hitam menginginkan untuk pertukaran menteri. Polmorfi menolak dengan menteri ke A3 skak, raja ke G8, kuda ke E7 skak, raja kembali ke F8, kuda ke G6, open skak, double skak, raja ke G8. Dan sudah terlihat ancaman skak oleh putih dengan dua langkahnya, yaitu menteri ke F8 skak, mengorbankan menterinya dipukul oleh beteng, dan diakhiri dengan skak mat oleh kuda di E7 dengan mat jepit. Sebuah permainan cantik oleh polmorfi kali ini kawan. Diawali dengan pembukaan Itali, dilanjutkan dengan Evans Gambit, diakhiri dengan mat jepit yang cantik oleh kudanya. Itulah game kali ini kawan. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.